Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari gambar ini, materi yang akan kita bahas atau kita pelajari apa? Bola bakar. Bola? Bakar. Bola bakar, betul ya, bola bakar. Bola bakar. Kalau bola bakar itu termasuk permainan bola apa? Bola kecil. Itu namanya itu adalah slag ball. Ya, nama itu slag ball. Nah, dalam permainan ini alat yang digunakan yaitu ini apa? Hah? Ini apa? Hah? Ini apa? Stick atau tongkat. Ya, stick pemukul atau tongkat pemukul. Ini bola. Ya. Nah, ada yang ketiga, peralatan yang digunakan itu selain ini di sini ada tiang ya, jadi ada tiang. Ada yang namanya alat hangus atau alat pembakarnya atau cara pembakarnya, alat untuk membakarnya. Makanya permainan ini disebut dengan bola bakar. Alat itu ketika dilempar atau dibanting dengan menggunakan bola itu akan berbunyi. Nah, kita nanti ketika bermain alat itu kita menggunakan kaleng ya. Jadi alat bakar itu adalah berupa kaleng. Makanya disebut dengan bola bakar. Jadi bukan berarti bolanya dibakar ya. Itu peralatannya. Ada bola, ada tongkat, ada alat bakar, dan ada tiang. Di sini ada tiang-tiangnya ya. Tiang itu untuk tiang hinggap. Itu peralatannya. Selanjutnya untuk jumlah pemain. Jumlah pemain dalam permainan bola bakar setiap timnya itu atau setiap klubnya itu 12 orang ketika bermain. Ya, 12 orang. Baik itu yang bermain maupun yang jaga. Yang warna merah ini adalah yang bermain. Ya, yang bermain. 1, 2, 3 dan ini seterusnya. Nah, yang biru ini adalah yang jaga. Ya, jadi setiap tim ketika bermain itu 12 orang. Cadangan 3 orang. Jadi jumlah pemain ada berapa? Ada 15. Yang bermain 12, cadangan 3 orang. Itu jumlah pemain. Waktu dalam permainan bola bakar 2 kali 30 menit. Ya. Jadi semuanya ada berapa? 2 kali 30 menit. Ada berapa? 60 menit. 60 menit berarti 1 jam. Ya. Nah, jeda istirahatnya itu 5 sampai dengan 10 menit. Jadi kayak sepak bola lah ya. Jadi ada babak ke-1 dan ada babak kedua. Jeda untuk istirahat dulu 5 sampai dengan 10 menit untuk istirahat. Jelas ya, itu waktu permainan. Selanjutnya ini lapangannya ya. Ini lapangannya. Jadi berbentuk seperti ini lah, kurang lebih seperti ini. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada A, ada B, ada V, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini ada C. Ya. Nah, yang pertama ini A. Di sini ada garis, ini garis. Jadi A itu menunjukkan garis ini. Ini adalah garis memukul. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan di sini ya. Jadi si 2 dan 1-nya itu berada di dalam. Di sini. 1, 2. Ini adalah garis memukul. Jadi ini adalah daerah
memukul dan melambung. Jadi yang satu itu ini adalah orang yang memukul, dua orang yang melambung atau melempar, tiga ini yang menjaga. Ya. Nah ini teman-temannya di dalam kotak ini disebut dengan daerah bebas atau home. Ya, daerah bebas atau home. Garis pukul yang A ini, yang B ini adalah garis muka. Garis muka itu ketika pemukul bola itu harus melewati garis muka ini. Ya, jadi kalau misalkan si bolanya jatuh di sini, ini tidak sah. Ya, jadi harus melewati garis ini. Jadi berada di daerah sini. Ini ke sini. Dan tidak boleh keluar ke sini. Ya, tidak boleh keluar. Jadi harus berada di garis ini nih. Ini garis, ini adalah garis salah. Artinya garis salah itu si bolanya itu tidak boleh keluar dari garis ini. Jadi harus di dalam. Ini sejauh mungkin ya kepanjangannya, garis kepanjangannya. Saya kasih di sini D ya. D. D ini adalah garis salah dan garis kepanjangan. Ya, jadi sejauh mungkin ya, sejauh mungkin. Selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini adalah tiang hinggap. Ya, tiang hinggap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah tempat-tempat hinggap atau berhentinya seorang pemain. Ya, jelas? Nah, di sini ada C, tadi sudah jelas ya. Di sini adalah home atau daerah bebas. Jadi kalau sudah sampai ke sini berarti si pemain itu aman, ya. Itu lapangnya ya, ini lapangnya. Di sini seharusnya dikasih tiang bendera ya. Kalau yang asli itu dikasih tiang bendera, tapi nanti kita tidak menggunakan tiang bendera. Di sini menggunakan lingkaran saja atau kotak ya di sini itu. Nah, si pemain itu harus berada di lingkaran atau kotak tersebut. Selanjutnya cara bermainnya ya. Cara bermainnya seperti apa? Ketika yang bermain ini saya kasih warna merah. Di sini ada nomor 1, 2, 3. Di sini dikasih nomor 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya kasih sedikit saja ya. Jadi ada 12 orang. Setiap pemain harus menggunakan nomor punggung berurutan. Jadi kalau misalkan nomor 1 memukul, nomor 2 pelambung, nomor 3 penjaga, di sini memukul, ini lempar, mukul, bolanya itu melambung ke sini misalkan ke daerah sini, si pemukul boleh hinggap di tiang 1, boleh ke tiang 2, boleh ke tiang 3, boleh ke tiang 4, boleh ke tiang 5, boleh ke tiang 6 atau langsung ke home. Ya. Jadi boleh hinggap dulu, berhenti dulu atau langsung ke home. 1 kali pukulan. Misalkan pukul, lihat bolanya jauh. Lari, tapi harus menginjak dulu tiang atau menginjak dulu daerah hinggap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 balik ke sini. Ya, jadi boleh 1 kali putaran, 1 kali pukul, 1 kali putaran. Atau 1 kali pukulan kalian atau pemain hinggap di tiang 1. Udah berhenti. Nanti yang nomor 2 jadi pemukul. Yang nomor 3 jadi pelempar atau pelambung. Yang nomor 4 nanti di sini pindah jadi penjaga. Ya, sekali lagi, tadi nomor 1 kan sudah di sini ya ceritanya. Sudah mukul ada di tiang 1 misalkan ya, di sini. Nomor 2 jadi pemukul. Nomor 3 jadi pelempar atau pelambung. Nomor 4 jadi penjaga. Geser aja ke sini. Ini jadi ke sini. Ya. Nah, nomor 2 kan tadi jadi pelambung ya, jadi pemukul ya. Mukul. Mukul ya. Orang yang tadi ke 1 ketika memukul orang kedua memukul, orang ke 1 itu harus berlari. Berlarinya itu boleh ke tiang 2, boleh ke tiang 3, ke 4, ke 5, ke 6 atau langsung ke home. Ya.
Yang tadi yang kedua boleh ke satu, kedua dan seterusnya. Sama orang yang ini juga nanti seperti itu cara berlarinya. Ya. Nah, ini kan yang ini mah 2 kali pukulan dia larinya. Ini 2 kali pukulan terus aja seperti itu. Jadi sampai 12 orang itu seperti itu cara memukulnya dan cara berlarinya atau cara bermain. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Oke. Poin yang didapat ya, permainan bola bakar itu ada 2. 1 poinnya itu 1, 2 poinnya itu 2. Poin 1 itu seperti apa? Tadi ketika orang ke 1, contohnya orang ke 1 tadi mukul 1 kali pukulan hingga di salah satu tiang. Ya, boleh 1, 2, 3 atau 6. Boleh ya. Yang mana saja. Hingga orang kedua mukul. Orang 1 kan lari sampai ke home. Orang ke 1 itu nilainya 1. Kenapa 1? Karena 1 kali pukulan dia hinggap, 2 kali pukulan langsung jalan atau 3 kali pukulan langsung jalan. Ya. Jadi ini tidak 1 kali pukulan. Jadi ini 2 atau lebih pukulan dia itu berlarinya. Ya, jadi hinggap dulu nilainya sampai ke sini tuh 1. Jelas ya? Nah, sekarang yang kedua, poin yang kedua. Ketika 1 kali pukulan dia itu berlari tidak hinggap dulu ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 langsung ke home. Dia nilainya 2. Jadi tidak hinggap dulu. Ya, ketika pukul lari 1, 2 lewat ya, maksudnya lewat bukan hinggap, lewat saja. Tapi menginjak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke sini. Bolanya misalkan di mana gitu ya di sana. Dia mendapatkan nilai 2. Jelas? Tuh. Jadi ada nilai 1, ada nilai 2. Kalau nilai 1 hinggap dulu ya. Kalau nilainya 2, 1 kali pukulan itu langsung ke home atau ke daerah bebas. Jelas ya? Itu yang bermain mendapatkan poin. Uniknya, yang jaga juga ini bisa mendapatkan poin. Dengan cara seperti apa mendapatkan poin? Dengan cara menangkap langsung bola tanpa dulu memantul ke tanah. Misalkan mukul, penjaga langsung tangkap seperti ini. Nah, si penjaga ini mendapatkan nilai poin 1. Ya, jadi bukan hanya yang bermain mendapatkan poin, tapi yang jaga juga mendapatkan poin, tapi nilainya 1 ketika langsung menangkap seperti ini. Dan tidak boleh seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi harus langsung menangkap tanpa menyentuh dulu apapun. Ya, baik itu lantai ataupun apa gitu ya. Jadi langsung ditangkap. Jelas ya? Jadi si penjaga juga itu mendapatkan poin. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Oke. Selanjutnya, cara pergantian permainan. Ya, kan di sini ada yang bermain, ada yang jaga. Bagaimana cara pergantiannya itu? Ada 3 cara pergantian permainan. Ya, 1 dengan 10 kali mematikan lawan. 10 kali mematikan lawan. Itu 1. Ya. Yang kedua, berturut-turut menangkap secara langsung. Ya, tidak berturut-turut sih sebenarnya. 5 kali menangkap langsung oleh penjaga. Jadi kalau misalkan si penjaganya itu nangkap 5 kali tangkapan seperti ini, langsung pergantian. Ya. Yang ketiga, di home atau di daerah bebas ini sudah tidak ada lagi orang. Ya. 2, tidak ada pelambung, penjaga tidak ada, apalagi yang ini tidak ada. Ya. Cuman ada pemukul saja, itu juga akan mati. Ya, atau pergantian permainan, bukan mati, pergantian permainan. Jadi yang jaga main, yang main jadi jaga. Jadi ada berapa tadi? Ada 3. 1, 5 kali menangkap bola secara langsung. 2, sudah tidak ada lagi orang di home. Ketiga, mematikan permainan sebanyak 10 kali.
Jadi mematikan lawan sebanyak 10 kali. Nah, jelas ya? Jadi ada 3. Yang pertama mematikan lawan 10 kali. Yang kedua menangkap bola 5 kali secara langsung. Yang ketiga di home atau di daerah bebas sudah tidak ada lagi orang kecuali pemukul. Ya, kecuali pemukul. Jadi hanya 1 orang di sini itu. Mau siapa yang main, yang melempar gitu ya. Kalau hanya 1 orang di sini. Itu cara perpindahan permainan atau pergantian permainan. Tadi yang pertama 10 kali dengan mematikan lawan. Yang jadi pertanyaan bagaimana cara mematikan lawan, ya kan? Ya, caranya seperti apa? Sekarang cara mematikan lawan. Yang pertama ketika menangkap langsung seperti tadi. Ya. Menangkap langsung si penjaga ini 1 kali mematikan lawan. Ya, yang pertama dengan menangkap langsung. Yang kedua, si pemukul melakukan kesalahan pukulan berturut-turut 3 kali. Jadi misalkan ketika memukul, bola itu tidak kena ke 1, tidak kena. Kesempatan kedua tidak kena. Kesempatan ketiga tidak kena. Itu akan mati. Jelas? Pak, yang memukul ini kalau misalkan tidak dapat harus seperti apa? Tetap yang ini langsung ke hinggap 1. Ya, jadi langsung ke hinggap 1. Tapi orang yang tidak dapat memukul bola itu tidak mendapatkan poin ketika balik lagi ke home. Ya, kan kalau tadi memukul sempurna dapat poin kan ya, baik 1 maupun 2 sesuai dengan tadi larinya. Kalau yang tadi tidak dapat, dia ke tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau langsung tapi tidak mendapatkan poin. Jelas? Oke. Itu cara mematikan lawan. Yang pertama menangkap langsung bola, yang kedua melakukan kesalahan, ya. Yang ketiga si pemukul alat pukulannya atau sticknya itu harus berada di daerah sini ketika setelah memukul. Pukul, langsung simpan, lari. Ini tidak boleh pukul dilempar keluar sini. Ini tidak boleh, misalkan ke sini atau di sini atau di sini, itu tidak boleh. Ya, jadi harus berada di dalam sini. Si pemukulnya. Kadang kan ketika panik, pukul langsung dilempar kemana gitu ya, itu akan mematikan, mati. Ya, jelas ya. Tuh. Terus selanjutnya cara mematikannya. Ketika si pemukul mukul ditangkap, salah satu penjaga di sini operkan ke penjaga papan hangus. Ya, papan hangus ditangkap, langsung si papan hangusnya itu dipukul sebelum pemain itu sampai ke tiang hinggap. Boleh ke 1, ke 2, ke 3 atau sampai ke 6. Jadi contohnya seperti ini. Pukul. Si orangnya itu baru sampai sini. Si pemukul itu, bola sudah dilempar atau dibanting ke papan hangus, itu juga mati. Jadi sebelum sampai ke tiang hinggap, papan hangus sudah dibanting, sudah berbunyi, itu juga mati. Jelas? Ya, misalkan lari nyampe sini, ya dia sudah lewatin tiang 1, papannya dipukul, brek, dia itu akan mati. Jelas ya? Gitu. Selanjutnya, cara mematikan lawan ketika di tiang hinggap itu lebih dari 3 orang. Misalkan tadi orang ke-1 di sini, orang kedua di sini, orang ketiga di sini. Jadi di dalam satu pihak, baik di tiang 1, tiang 2, tiang 3, 4, 5, 6 itu lebih dari 3. Ya, atau 3 orang. Itu tidak boleh 3 orang di dalam satu tiang. Ya, baik di tiang 1, 2 sampai dengan 6. Itu juga akan mati. Jelas? Ya. Tadi yang matikan lawan ketika si pemukul dia berlari tapi tidak menginjak tiang. Di sini artinya bukan menginjak tiang. Artinya di sini ada kotak atau ada lingkaran atau tempat berhenti. Dia itu tidak menginjak. Misalkan larinya ke sini. Ke sini ya larinya. Ke sini. Ya ke sini. Nah,
Atau dari sini tuh lari ke sini, ya, tidak menginjak dulu, atau dari situ ke sini, atau dari sini ke sini gitu, ya. Nah itu juga akan mati. Jadi seharusnya ketika setelah memukul, kalau kamu ingin ke tiang 2 atau 3 atau seterusnya, kalian harus menginjak dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik ke home. Jadi harus menginjak dulu daerah tihang tersebut. Kalau tidak menginjak, itu akan mati. Ya, jelas? Yang mesti dikuasai itu pertama cara memukul, yang kedua cara melempar, yang ketiga cara berlari, yang keempat cara menangkap. Itu teknik yang harus dikuasai oleh pemain permainan bola bakar. Saja yang dapat Bapak sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.